Oh, ini dia. Halo, Bro Denis. Malam. Halo, Koko Cuan. Malam teman-teman semuanya. Malam, Bro Denis. Malam. Ini Sehat panggil kok? Cuan atau Ko Nelson nih? Boleh apa aja, boleh lah. Cuan aja lah ya, biar makin cuan terus ya kita ya. Ya, boleh, boleh. Amin, amin. Oke, Gimana, Bro? Sehat? Sehat kok? sehat, 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 sehat. Koko Cuan gimana nih? Sehat? Sehat juga, sehat. Oke, by the way, thank you banget ya Ko udah mau hadir bareng Sekolah Saham Indonesia untuk kita sama-sama belajar bareng teman-teman yang lain juga. Really appreciate untuk waktunya. Semoga dengan live ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, Yes. tanpa berlama-lama nih, aku langsung pengen tanya nih Ko. Untuk sebentar lagi kan kita udah tanggal berapa nih ya? Udah tanggal 27 April. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Mei. Dan mungkin Yes. minggu depan bursa kita lebih panjang ya karena ada lebaran. Nah, biasanya kan kalau kita menjelang bulan Mei, ada nih definisi namanya sell on May. Hmm. Nah, sebenarnya sell on May itu kayak gimana sih kok? Mungkin di sini teman-teman ada yang baru juga nih yang belum ngerti mengenai sell on May, mungkin bisa dijelasin? Oke, sebenarnya Salome itu kayak semacam fenomena ya, teman-teman. Jadi awalnya itu bermula dari Inggris. Jadi fenomena tersebut biasanya merupakan, ada yang bilang nih katanya bahwa performance IHSG kita itu ternyata di bulan Mei sampai Oktober itu ternyata performance IHSG kita itu lebih buruk dibandingkan performance dari November ke April. Oke. Apakah faktanya seperti itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi awalnya itu bermula dari Inggris kayak gitu, terus kemudian ke bawah-bawah nih sampai ke Amerika ya. Jadi trader-trader Amerika itu ya berdasarkan kondisi market di sana juga lah. Jadi mereka juga relate ternyata kok kondisi pasar di bulan Mei dan seterusnya hingga ke Oktober kok buruk ya. Padahal sebenarnya masih bisa dimanfaatkan momentumnya. Kayak gitu. Jadi itu awalnya, istilah singkat awalnya lah. Oh, itu berarti kita lihat berdasarkan historical ya kok ya. Yes. Nah, Nanti kita akan bahas by data juga nih kalian oke. langsung. Nah, menurut Koko Cuan sendiri, sebenarnya ketika kita mendengar sebuah definisi dari pada sell on May ini merupakan sebuah mitos saja gitu, rumor aja, atau memang sebuah fakta gitu kalau kita berbicara mengenai data? Oke, kalau berdasarkan data ya kita pakai data time frame yang agak panjang ya. Misalkan kita pakai data 20 tahun terakhir, ini aku udah riset juga kemarin kayak gitu. Jadi kalau berdasarkan data selama 20 tahun terakhir ya, pergerakan IHSG kita di bulan Mei seperti apa? Jadi di bulan Mei selama 20 tahun terakhir ini teman-teman bisa cek juga, ternyata IHSG kita di bulan Mei itu potensi naiknya itu masih 11 kali teman-teman. Jadi dibandingkan 20. Berarti probabilitas up-nya itu masih 55% teman-teman. Gitu. Dan penurunan yang terparah itu ada di bulan Mei tahun 2006. Tahun 2006. Jadi waktu itu IHSG kita di bulan Mei itu terkoreksi hingga minus 9%. Teman-teman bisa cek. Ya. Kemudian secara historical juga selama 20 tahun terakhir, ya yang paling parah penurunannya itu ternyata bukan di bulan Mei nih. Jadi Mei itu yang ketiga sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya yang paling parah itu bukan di bulan Mei, tapi di bulan November dan juga Agustus, teman-teman. Oke. Jadi di bulan November, by historical juga, itu ternyata IHSG kita probabilitas up-nya itu cuma 45%. Jadi dari 20 itu cuma sekitar 9 lah ya, 9-nya naik, 11-nya turun kayak gitu. Kemudian diikuti sama oleh bulan Agustus juga itu 50%, jadi 50-50. Sedangkan di bulan Mei yang ketiga itu di angka 55%. Kayak Oke. gitu. Kemudian itu rumor yang pertama, itu terkait data yang pertama ya, IHSG kita di bulan Mei. Kemudian kita langsung ngebahas gitu terkait ini kali ya, fakta terkait sell on May berikutnya. Jadi kan tadi sudah aku jelaskan di awal definisinya bahwa um, pergerakan IHSG kita di bulan Mei sampai Oktober itu berdasarkan rumor ya, itu masih aku sebut rumor, Mei sampai Oktober itu apakah benar bahwa itu lebih buruk dibandingkan November ke April ya. Berdasarkan data lagi kita cek selama 20 tahun belakang ya, ternyata pergerakan IHSG dari bulan Mei ke Oktober selama 20 tahun terakhir ya itu probabilitas up-nya masih di angka 65%. I see. Oke. Ya, jadi boleh dibilang itu masih cukup bagus lah ya, karena masih di atas 50%. Kayak gitu, dari Mei sampai Oktober ternyata masih bisa growth sebesar, masih bisa probabilitas up-nya itu 65%. Oke. Jadi kalau memang pemilihan sahamnya oke, ya itu sebenarnya ya portofolio kita juga tetap bertumbuh. Ya. Tapi di sisi lain memang kalau misalkan kita compare ya sama growth dari November ke April. Nah, dari November ke April itu dari 20 tahun terakhir, yaitu ternyata 16 kali naik. Jadi probabilitas up-nya itu memang lebih tinggi. Jadi itu di angka 80%. Ya, dan
Jadi berarti ada turun 4 kali ya, dan dari penurunan 4 kali tersebut, itu 2 kalinya penurunan terparah itu cuma terjadi ketika krisis besar. Ya, contoh misalkan di tahun 2008 ketika krisis ini ya, subprime mortgage waktu itu. Ya. Kemudian di tahun 2020 kemarin, April 2020 ketika terjadi COVID. Ya. Ya, kayak gitu baru turun. Jadi memang faktanya seperti itu berdasarkan data. Jadi dari November ke April memang lebih bagus pergerakannya. Cuma dari Mei ke Oktober ya juga tetap naik kok. Jadi sebenarnya kalau dibilang sell on May and go away, ya sebenarnya kita masih bisa memanfaatkan kesempatannya juga untuk trading dan invest tentunya. Oke. Nah, Koko Cuan, di sini kan mungkin banyak juga para investor nih yang baru masuk ke market atau juga ada. Nah, kita mulai dulu dari yang investor deh. Ya. Nah, ketika kita misalnya di bulan Mei, di bulan depan terjadi nih rumor yang tadi kita bilang rumor sell on May, terjadi nih misalnya indeks harga saham gabungan kita mulai melemah, mulai menurun, market mulai nggak rame, tentunya saham-saham ikut mengalami penurunan. Nah, kita sebagai investor ya, apakah ketika kita melihat sell on May terjadi, ketika kita melihat indeks turun, berarti kan ada aksi taking profit ya? Apakah kita di portfolio kita harus ikutan taking profit atau justru kita malah menambah porsi karena dapat harga yang lebih murah? Oke, kalau misalkan kalian adalah seorang investor, yang perlu kalian perhatikan adalah yang pertama ya, itu harga beli kalian itu dulu di berapa tuh. Oke. Jadi portofolio kalian ada di harga berapa. Kalau misalkan di harga sekarang, ya bisa dibilang itu ya harga pucuk sebenarnya. Kayak gitu. Cuma memang beberapa sektor, kalau misalkan kalian memilih sektor saham yang tepat, itu masih bisa memberikan namanya potensial upside yang lumayan. Contohnya misalkan sektor coal. Jadi kalau boleh aku bilang sektor batu bara, sekarang memang beberapa sahamnya itu masih tergolong murah. Ya meskipun tidak semurah ketika misalkan PTBA di angka 2.500 kemarin ya. Ini kan sekarang udah versi harga tengah-tengahnya tuh sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang saham tersebut turun gitu, jadi teman-teman ya bisa nambah. Jadi mungkin strateginya adalah ya, kalau misalkan teman-teman mau entry di harga yang sekarang, ya entry-nya porsi kecil dulu. Ya porsi kecil dulu, kalau misalkan turun memang lebih dalam, ya teman-teman sudah punya cash untuk kemudian tambah lebih banyak kayak gitu. Kemudian sebenarnya aku juga ini terkait update dari makroekonomi gitu ya. Jadi sebenarnya aku juga sedang menunggu update terkait The Fed dan juga Central Bank ya. Jadi mereka kan sekarang lagi tahap mau exit stimulus ya. Jadi ketika memang stimulus tersebut sudah exit semua, baru deh kita cek kira-kira marketnya ke arah mana. Ya kalau misalnya memang daya beli konsumen itu sudah mulai meningkat cukup bagus ya, mulai tinggi kenaikannya, maka teman-teman bisa lirik tuh yang namanya sektor properti. Oke. Ya. Karena kan kalau kita lihat ya beberapa saham sektor properti sekarang masih murah ya statusnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat juga, mungkin ya untuk saat ini yang udah jalan agak tinggi itu Pewon aja. Ya, kayak BSDE, Cetra, SMRA itu lagi di bawah ya untuk saat ini ya, Asri juga lagi di bawah. Jadi sebenarnya masih menunggu itu sih. Kenapa sektor properti sekarang belum dilirik ya? Karena baru pulih gitu loh, COVID baru selesai, baru endemik gitu kan ya, ekonomi juga baru mulai jalan seperti biasa, jadi kita sebenarnya masih butuh ini yang namanya kekuatan daya beli dari konsumen. Kayak gitu. Di sisi lain kan memang komoditas harganya lagi naik tuh, jadi agak susah ya untuk memulihkan memang daya beli konsumen, kayak gitu, jadi butuh waktu lah, butuh waktu. Tadi kita udah bahas mengenai investor, coba kita ambil sisi dari perspektif, misalnya banyak juga nih yang para trader nih di sini, ya trading. Nah, ketika kita udah habis lebaran nih, misalnya kita udah masuk ke bulan Mei, kira-kira strategi apa yang cocok yang kita ketika memasuki bulan Mei, apakah kita boleh melakukan agresif gitu ketika menjelang sell on Mei ini, apakah kita harus lebih berhati-hati? Oke, kalau dari trader aku sendiri sih lebih ke arah konservatif ya, jadi mulai ke hati-hati, karena memang statusnya IHSG kita itu juga berada di danger, kayak gitu menurutku pribadi ya. Kalau menurut Bodelis beda dan juga teman-teman lain beda ya bisa dikasih tambahan kayak gitu. Nanti kita akan bahas juga terkait IHSG di rada belakang kali ya. Iya. Jadi kalau aku sendiri sebagai trader aku akan memilih ke hati-hati. Hati-hatinya dari mana? Yang pertama ada dari sisi stock universe-nya. Jadi dari stock universe itu pasti sudah harus berubah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman lihat memang inflow belakangan terakhir yang gede kemana? Ke big banks. Ya teman-teman lihat saham-saham seperti BCA, BRI, Mandiri, yes, BBNI udah mau ceban, kayak gitu. Kalau aku sempat mention berkali-kali tuh, wah BNI tahun ini pasti 10.000, kayak gitu. Terus kemudian juga dari sektor energi ya teman-teman bisa lirik, itu kan memang beberapa saham dari sektor energi, khususnya coal lagi dalam status yang uptrend. Jadi teman-teman bisa pilih tuh kayak gitu. Jadi usahakan ya jangan dulu trading di saham-saham yang memang
statusnya lagi downtrend. Kecuali kalau memang downtrendnya itu cuma one day trade aja, kayak gitu. Jadi manfaatin pantulan-pantulan kecil, kayak gitu. Kemudian itu dari sisi yang pertama ya, dari sisi stock universe-nya. Kemudian next mungkin adalah dari sisi money management-nya. Ya balik lagi ya, kalau misalkan market koreksi, maka yang harus kita benerin selain psikologis kita adalah money management-nya. Jadi aku sendiri selalu remind juga ke komunitas-komunitasku bahwa entry itu cicil. Ya, kita tahu ya, kita pakai entry dengan metode yang namanya piramid. Ya mungkin teman-teman tahu lah kayak gitu. Jadi kita beli dikit di atas, kemudian mungkin porsi yang lebih besar ketika dia mendekati support-support selanjutnya. Jadi ketika memang dia mantul, ya average kita bagus. Kayak gitu. Jadi itu sih ya, dua hal utama yang memang penting ya bagi trader-trader ya untuk diperhatikan ketika memang mulai masuk bulan-bulan seperti ini. Kayak gitu. Oke. Tadi kalau Coach John juga sempat menyinggung ya mengenai indeks harga saham gabungan kita yang udah ada di level tinggi nih atau bisa di kayak pucuk gitu. Nah, untuk teman yang melakukan trading ya khususnya di capital market Indonesia ini ketika melihat indeks kita terjadi seperti ini udah 7.000 sekian gitu ya. Kalau koreksi ke 6.900 saja udah berasa banget gitu ya. Nah, menurut Coach John sendiri apakah kita harus mengubah strategi trading kita atau kita tetap stick on plan? Misalnya contoh yang biasanya kita menggunakan, kita punya uang let's say 100 juta rupiah. Ya kita selalu sedia 20% atau 25%. Nah, apakah ketika terjadi hal seperti ini di indeks harga saham gabungan kita harus merubah strategi kita lagi? Kita harus atur ulang lagi atau seperti apa? Yes, betul. Misalnya teman-teman punya dana persiapan trading di satu saham sebanyak 100 juta ya misalnya. Nah, kalau aku pribadi, aku sendiri mengganti. Jadi, aku sendiri mengurangi porsinya untuk saat ini. Jadi, kalau misalkan kemarin kita boleh agak agresif, mungkin ya ketika rally dari bulan Januari kan, Januari sampai Maret kan IHSG rally terus tuh. Nah, mungkin kita boleh agresif karena memang dia ada tarikan ke atas. Sekarang udah mulai agak ngerem nih. Jadi, aku sendiri cuma pakai 50%-nya. Jadi, 50%-nya lagi direm sementara ya sedia buy cash ya. Jaga-jaga kalau misalkan saham yang kita beli itu ya tadi, misalkan kita beli dengan metode buy on breakout, misalkan ada potensinya putih pucuk gitu kan ya, kita bisa tambah lagi di bawah. Ya, tapi balik lagi dengan money management ya, kita masuknya pelan-pelan kayak gitu. Kita udah ngomongin IHSG nih, udah lumayan gak berasa ya, Coach John ngomongnya sat-sat nih. Ya, jadi waduh, iya cepet juga. 15 menit tapi udah dapat insight-nya udah luar biasa nih ya. Nah, kita coba masuk ke sektor sedikit, kita singgung mengenai sektor ya. Kita bisa lihat ya di Indonesia sendiri kan termasuk weak form ya, kurang efisien sebenarnya marketnya. Dimana banyak saham yang secara fundamental benar-benar good banget, bagus banget, tapi sahamnya ya belum gerak gitu. Tapi kalau dibalik banyaknya saham yang biasa-biasa aja, tapi karena hype driven, karena memang sektor yang mendukung, akhirnya harga sahamnya naik. Nah, kalau kita melihat kondisi indeks harga saham-saham yang ada di Indonesia kurang lebih seperti ini, dan sektor rotation juga bisa dibilang sangat cepat ya. Menurut Coach John, kira-kira sektor apa nih yang bisa dilirik, ya khususnya kita berbicara mengenai investor ya, investasi. Kalau misalnya untuk 2022 ini, at least sampai akhir lah, Desember, kira-kira sektor apa nih untuk Coach John? Kalau aku sendiri masih melirik ya sektor batubara. Jadi menurutku sektor batubara itu masih ada potensial upside-nya. Cuma memang kalau misalkan dihargai sekarang ya potensial upside-nya tidak terlalu besar. Kayak gitu. Nggak sebanding lah ketika dia memang masih ngerem misalkan di PTB 2.500, kemudian Doit juga di 300 gitu kan. Kemudian Indi juga sempat di 2.000 ya kalau nggak salah, itu nggak sebanding. Cuma memang masih ada potensial upside-nya sebesar itu. Kemudian sektor yang kedua mungkin yang bisa dilirik adalah memang sektor perkapalan. Balik lagi, ini udah jalan teman-teman. Jadi memang potensial upside-nya kecil. Ya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari sektor bank ya, banking, big banks. Ini teman-teman memang balik lagi ini juga udah jalan. Ya cuma teman-teman bisa manfaatkan ketika terjadi dia koreksi teman-teman. Jadi ketika koreksi karena memang teman-teman lihat mungkin bisa lihat aja dari sisi foreign flow, misalkan dari BBNI, BBCA, BBRI, BMRI mereka semua konsisten. Jadi foreign itu konsisten mengakumulasi barang-barang tersebut. Jadi kalau misalkan bank-bank tersebut koreksi ya terus udah gitu teman-teman tipe yang memang trader santai kayak jangka panjang gitu. Aku sendiri sudah hold BBNI berapa lama? 4 bulan kayak gitu. Jadi udah floating profit lumayan ya agak sabar. Itu memang tipe trader yang memang swing agak jangka panjang kayak gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk buy ketika koreksi kayak gitu. Jadi ketika koreksinya lumayan, misalkan BBNI nyentuh lagi area 9.000, teman-teman bisa manfaatkan momentum tersebut untuk nambah. Kemudian nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu oke gitu. Kalau misalkan aku lihat sendiri dari sisi fundamentalnya, mungkin memang dari sisi saham call yang belum jalan, teman-teman juga bisa coba lirik tuh saham call yang belum jalan gitu, yang upside-nya masih kecil-kecil, atau misalkan call related itu teman-teman bisa
Misalnya kayak pengangkutannya ya, pengangkutan batu baranya kayak gitu. Teman-teman kan bisa lirik tuh yang coal related seperti itu. Ya. Oke, tadi kan kalau menjelaskan nih berarti ya untuk sektor-sektor yang kira-kira masih menarik ya. Ada tadi Big Banks juga coal ya. Nah, kalau misalnya kita melihat nih belakangan ini ya, mungkin 2 sampai 3 minggu ini mungkin banyak banget nih pertanyaan dari netizen dan trader atau investor yang juga baru masuk gitu ya. Banyak yang bertanya seperti ini kok. Misalnya, BBB gimana kok? Agro gimana? Arto gimana? Which is digital bank atau misalnya tech company lah, tech digital bank. Nah, ini nih untuk sektor digital bank dan tech stock ini apakah di tahun 2022 harus dihindari atau justru kita boleh buy on weakness atau gimana? Ini kemarin baru juga ya, kalau nggak salah di Nasdaq juga koreksi lumayan, tech company-nya. Kenapa jadi seperti itu? Karena memang ada rumor mau naikin suku bunga lagi, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa ngebayangin memang kalau dari sisi company-company digital, kayak misalkan digital banking dan segala macamnya, mereka kan masih membutuhkan namanya uang untuk ekspansi ya. Mereka ekspansi gimana ya? Dengan cara kayak issue ataupun terbitin hutang, kayak gitu. Kalau misalkan suku bunganya naik ya otomatis suku bunga pinjaman juga akan naik gitu teman-teman. Jadi secara langsung otomatis itu juga akan merugikan mereka. Nah sekarang kita ada di mana posisinya? Sekarang di US atau di Amerika itu teman-teman lihat inflasi berapa persen? 8%. Oh, luar biasa ya. Inflasi 8%. Karena cetak duitnya luar biasa tahun lalu. Kemudian suku bunganya berapa? 0,5%. Nah, jadi sekarang kondisinya adalah inflasinya tinggi banget. Kayak gitu ya. Kemudian suku bunga di sana kecil. Salah satu akibatnya adalah dampak positif bagi pasar saham Indonesia, ya duit asing masuk ke sini, ke develop market. Yes, karena kan menawarkan tingkat bunga yang lebih besar, kayak gitu. Kemudian di sana sekarang lagi berada di tahap apa? Ya sekarang lagi mulai untuk menaikkan suku bunga nih. Karena nggak mungkin mereka bermain ketika di inflasi 8%, suku bunga mereka ditahan di sini terus. Jadi lama-lama suku bunga juga akan dinaikkan, efeknya apa ke tech company yang sedang growth? Ya otomatis ini juga akan berdampak negatif, kayak gitu. Jadi beban bunga yang mereka tanggung juga akan semakin banyak. Nah, nggak cuma di US ya, di Indonesia juga sama trennya pasti akan menyusul. Memang dari sisi Bank Indonesia sendiri itu belum menaikkan suku bunga. Cuma apakah dia akan tetap menahan suku bunga di angka 3,25? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Karena kalau misalkan ditahan terus ya lama-lama ada foreign outflow dong dari IHSG kita. 3 bulan terakhir foreign inflow itu 65T kalau nggak salah. Dan itu kewajakan ya ke sektor big bank. Jadi nggak mungkin di IHSG kita juga dia menahan suku bunga di level yang sama. Otomatis nanti juga akan kecenderungan naik. Kayak gitu ya. Kemudian sudah terlihat nih dari pergerakan harga sahamnya BBYB, ya Arto yang dulu idaman investor asing ya tahun lalu, ketika memang lagi sektor teknologinya lagi naik tinggi, itu kan banyak banget tuh foreign yang akum. Sekarang udah enggak. Sekarang udah, kalau teman-teman lihat pergerakan harganya sudah di bawah MA 200, sudah di bawah MA 50, baru juga jebol supportnya, kemudian BBYB juga kemarin habis ARB, menurutku sih tahun ini bukan tahunnya saham teknologi. Jadi menurutku sih lebih ke bank konvensional. Ya teman-teman lihatlah dari sisi big fund foreign-nya aja, nggak akumulasi kemana. Teman-teman tinggal ngikut aja. Oke, I see. Oke. Satu lagi kok mengenai sektor. Ini ada satu sektor nih yang cukup menarik nih. Kalau kita lihat dari tahun 2020 ketika awal pandemi gitu ya kan semua saham pada tuh. Akhirnya pelan-pelan mulai recover. Nah, kalau kita lihat kita lirik ke sektor consumer goods kita tarik dari tahun 2020 ya semenjak crash tanggal 24 Maret ya di 2020 hingga sekarang gitu. Di sektor consumer goods mungkin yang sahamnya mungkin naik yang lumayan ya paling SIDA doang gitu. Sisanya ICBP gitu ya, INDF dan lain-lain itu cenderung sideways atau cenderung malah rugi gitu kalau kita hold dari 9.000 kan. Nah, menurut gimana untuk sektor consumer ini di tahun 2022 khususnya? Oke, kalau sektor consumer, menurutku pribadi itu kayak semacam sektor alternatif lah. Jadi sekarang market itu lagi cenderung memang lebih suka kepada saham-saham yang dari sektor big bank, kemudian komoditas, energi, segala macam. Jadi kalau misalkan memang ada potensi di sektor ini dia akan rebound, cuma memang butuh waktu. Jadi ada rotasi sektoralnya dan perlu teman-teman tahu juga beberapa saham di consumer goods kan mereka juga bahan bakunya menggunakan komoditas ya. Nah, jadi otomatis ketika harga komoditasnya naik, ya otomatis margin mereka juga akan semakin kecil. Yes. Dan posisinya sekarang adalah kayak gini nih ekonomi saat ini di Indonesia gitu. Oke, harga bahan baku naik. Nah, apakah dari sisi perusahaan itu bisa menaikkan harga jualnya dan langsung bypass ke consumer? Karena dari sisi konsumen juga baru pulih nih daya belinya, baru mau pulih.
Jadi itu jadi problematika juga. Jadi otomatis bisa aja nih perusahaan nahan dulu nih. Oke, gue tanggung dulu deh kosnya. Nanti ketika daya belinya mulai pulih, baru dia di-bypass ke customer. Jadi kondisinya sekarang seperti itu. Otomatis ya bukan nggak mungkin kinerja beberapa perusahaan dari sektor consumer goods itu juga lagi stagnan sekarang. Itu karena memang beberapa dari mereka juga menanggung. Jadi belum semuanya di-bypass lah customer. Karena mereka juga nggak berani kalau misalkan semua harga naik, nanti consumer nggak bisa beli, malah IHSG crash lagi. Kayak gitu kan, takutnya seperti itu. Oke, tadi yang Koko Cuan sempat mention mengenai sektor batu bara atau coal ya. Nah, menurut Koko Cuan sendiri nih masih ada upside sedikit ya, masih lanjut gitu. Maksudnya itu apakah kita bermain di short term mungkin 2-3 bulan ke depan atau bisa sampai nih lanjut sampai akhir 2022? Karena kan kalau kita lihat juga super cycle dari komoditi dari batu bara ini ada gitu ya. Dan cuman memang dari rentan waktu memang lumayan jadi makin mengecil ya. Mungkin yang dulunya 5 tahun jadi 4 tahun, mungkin sekarang bisa jauh lebih singkat lagi. Nah, menurut Koko Cuan apakah bisa sampai akhir tahun 2022 sampai ke awal 2023 apa bagaimana? Menurutku pribadi masih cukup hingga tahun 2022 ya. Masih cukup oke hingga tahun 2022 sampai nanti mungkin kondisinya adalah ketika memang suku bunga sudah mulai naik, gitu ya. Ketika memang suku bunga sudah mulai naik dan kejar-kejaran sama inflasi, mungkin disitulah titik peaknya ketika teman-teman sudah harus rotasi sektornya. Ke sektor yang memang misalkan consumer goods ataupun property, kayak gitu. Oke, Koko Cuan izin ya, kita sambil jawabin 2-3 pertanyaan dari para penonton boleh, sini. Boleh banget. Kita bisa jawabin. Nah, tapi sebelum teman-teman boleh komen ya di kolom chat ya, kalau ada pertanyaan langsung chat atau di fitur question ya, kalian masukin nanti kita akan jawab 2-3 pertanyaan. Tapi sebelumnya sambil nungguin mereka mereka bertanya di sini, mungkin Koko Cuan ada nggak tips nih untuk investor dan trader, khususnya investor dan trader pemula yang mungkin baru masuk ke market ketika COVID baru mulai gitu ya. Tentu cuannya banyak kan. Kita mau pick asal-asalan beli BBN beggar ya kan, BBN ini udah beggar. Jadi kan gampang gitu cuannya. Tapi kan ketika kondisinya udah kayak sekarang, IHSG udah 7 ribuan, udah beda cerita. Kita salah beli, salah masuk bisa rugi loh, bisa rugi 20%, 30% bisa melayang ya kan. Nah, ada nggak tips dari Koko Cuan untuk khususnya investor dan trader pemula nih di Indonesia? Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman baru masuk ke market, ya menurutku pribadi teman-teman selalu tanamkan mindset bahwa kita lihat IHSG kita dalam jangka panjang. Kayak gitu. Teman-teman lihat aja GDP Indonesia itu growth-nya kurang lebih di angka 5% dan memang akan diproyeksikan ya oleh beberapa lembaga juga itu Indonesia bisa mencapai top 5 ya negara dengan tingkat ekonomi yang maju ya kayak gitu ya di dunia kayak gitu. Dan menurutku kalau misalkan kayak gitu ya foreign-nya masuk lebih banyak dong, otomatis IHSG kita juga akan naik gitu dalam jangka panjang. Nah, jadi menurutku ya saranku adalah teman-teman ya tetap belajar gitu ya, tetap keep update dengan market. Ya kalau misalkan memang baru masuk dan rugi, nggak apa-apa, selalu siapin yang namanya uang sekolah gitu ya. Kita aja sekolah berapa tahun ya? Kita sekolah 17 tahun. Masa teman-teman ketika di pasar saham baru berapa tahun aja udah nyerah kayak gitu. Dan memang nggak bisa dibandingin ya bro ya, kalau ada orang udah sukses dalam waktu 5 tahun, ada juga yang belum. Itu kan pasti tingkat ininya juga beda-beda. Tapi saranku kan sekarang juga media sosial udah mulai banyak gitu ya. Dan teman-teman juga media pembelajaran saham juga nggak sedikit dulu. Ya. Kalau dulu kan dikit banget tuh, cuma bisa buku doang ya kan, ataupun baca-baca dari internet, itu pun juga sumbernya sangat sedikit. Ya teman-teman bisa manfaatkan lah, misalkan webinar-webinar kayak gitu kan, bisa dipelajarin. Mulai dari yang gratis dulu lah, Kalau misalkan teman-teman punya uangnya lebih dan menurut teman-teman itu worth untuk dilanjutkan ke yang lebih mahal ya go on aja. Karena sebenarnya selalu ada ilmu baru ya dari setiap webinar yang diikuti gitu teman-teman, mau webinar apapun itu. So karena kalau misalkan kalian sudah lihat dalam jangka panjang dan kalian lihat potensinya itu bagus banget dalam jangka panjang, ya kalian bisa survive lama di market kita. I see. Oke. Oh ini ada pertanyaan bagus banget nih kok. Kamu nanya nih, untuk komoditas seperti ayam dan daging di bulan Ramadan, kan prospeknya bagus, karena ada beberapa saham, tapi karena beberapa saham yang anjlok, dan ada yang bagus. Pertanyaannya agak ambigu ya. Mungkin tapi, kalau kita lihat, tapi emang benar ya Koko, Cuan. Kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, mungkin menjelang bulan Ramadan, Cepin dan JPFA itu naik gitu kan. Tapi di tahun ini mungkin nggak kedapatan gitu. Nah, menurut pandangan Koko Cuan, kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini? Satu ya dari sisi laporan keuangannya. Jadi kemarin memang JPFA baru merilis laporan keuangan ya. Jadi ketika dia jebol kalau nggak salah ke 1.500 itu juga
di luar ekspektasi market kayak gitu. Padahal seharusnya kan lagi momentum ini juga, lagi momentum puasa kan. Ya, Ternyata eh, orang-orang yang berharap bahwa laporan keuangannya itu akan bagus, tapi malah malah jelek kayak gitu. Jadi memang ada inilah ya, terkait bahan bakunya, harga bahan baku yang naik, jadi yang menyebabkan si JPFA itu kinerjanya turun kayak gitu. Jadi ya memang market masih belum melirik ya, mungkin teman-teman bisa lirik ya beberapa dari sektor retail ya, cuma retail pun juga nggak banyak ya untuk saat ini. Dan ya, bentar lagi juga momentum lebaran udah mau habis udah kan. lewat. Jadi ya menurutku sih ya bisa di skip dulu, kalian bisa di switch ke saham-saham lain yang memang masih potensial. Toh memang harga minggu-minggu ini juga komoditas juga masih perform kok gitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan nih dari What's Happen. Kalau untuk konstruksi gimana kok? Konstruksi Kalian, masih jauh ya. Satu, laporan keuangannya masih berdarah-darah, ya belum ya, diminati oleh investor. Ya mungkin untuk saat ini, momentum ketika dia untuk naik cuma satu ya, itu adalah ketika IKN udah mulai jalan. Ya ibu kota negara di Kalimantan Timur. Itu teman-teman bisa lirik memang ketika ya ketika proyeknya udah mulai jalan, bagi-bagi kue gitu ya, teman-teman bisa lirik ya. itu pasti beberapa saham konstruksi itu manggung lagi. Ya, untuk saat ini sih belum ya, karena memang beberapa saham konstruksi itu lagi disupport untuk saat ini. Cuma memang belum ada inflow signifikan, jadi ya nggak kemana-mana. Jadi mungkin trading 1-2% aja kayak gitu. Oke. Oke, ini mungkin ada pertanyaan satu terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dari Dewi. Selama libur Lebaran sebaiknya kita pegang cash atau hold saham? Mungkin porsinya kira-kira gimana nih menurut Koko Cuan strateginya? Selama libur Lebaran ya, selama libur Lebaran. Oke, mungkin terkait update sedikit market minggu ini kali ya sekalian. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat market minggu ini seperti apa, jadi semenjak jujur-jujuran nih, semenjak Goto listing market itu jadi volatil banget. Ngerasain nggak? Jadi Ya lah, pagi-pagi turun, iya, sorenya kalau dari 2 minggu terakhir atau 14 candle terakhir, teman-teman bisa lihat itu 7 candle-nya atau sekitar 50%-nya itu membentuk wick ke bawah kayak gitu. Jadi selalu ada ekornya. Jadi kalau lebih sekarang market itu lebih ke ekor doji, hammer ataupun inverted hammer lah kayak gitu. Jadi market sangat-sangat volatil untuk saat ini. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pergerakan harga hari ini. Jadi per Senin lalu itu green shoe Goto sudah habis. Jadi sudah tidak ada lagi memang sekuritas yang menahan Goto untuk turun lebih dalam. Ya. sih. Kemudian teman-teman lihat hari ini itu Goto sampai ARB ya kalau nggak salah. Ya. Dan kemudian kebetulan hari ini juga diiringi oleh foreign yang exit di beberapa saham big bank. Nah akibatnya apa? IHSG turun cukup dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat seminggu lalu yang nahan IHSG itu apa? Seminggu lalu yang nahan IHSG adalah ya big banks yang memang infonya gede. Tapi di sisi lain Gotonya jadi turun kayak gitu loh. Gotonya turun tapi yang nahan IHSG kayak gitu. Yang nahan big banks-nya. Nah terus lebih better pegang mana? Banyakan cash atau saham? Kalau aku sendiri posisinya masih 50-50 nih. 50-50. Jadi masih ada di saham dan juga masih ada cash kayak gitu. Jadi memang cashnya untuk jaga-jaga lah kalau misalkan ada sesuatu happen ke IHSG kita. Cuma kalau untuk invest ya masih bisa cicil-cicil aja yang murah kayak gitu. I see. Oke, thank you banget Koko Cuan untuk waktunya. Thank you. Kita semua, kita belajar banyak banget hari ini mengenai dari sektor IHSG. Tentunya tadi udah dibahas mengenai sektor yang harus dihindari, sektor yang masih cukup menarik sampai akhir 2022. Thank you banget untuk waktunya Koko Cuan. Semoga nanti di kesempatan lainnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga live hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nanti